Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12. Jumpa kembali dengan Ibu Kartini dalam pembelajaran sejarah wajib ya. Kali ini kita akan membahas tentang GNB. Oke, untuk peta konsepnya yang akan kita bahas hari ini adalah tokoh pelopornya, latar belakang, tujuan, anggota, dan peranan dari GNB. Untuk tokoh pendirinya yaitu Presiden Yugoslavia yaitu Joseph Broz Tito, kemudian Insinyur Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, kemudian dari Ghana Afrika yaitu Kwame Nkrumah, kemudian Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Nah, gerakan non-blok itu apa? Jadi gerakan non-blok itu didirikan berdasarkan inspirasi dari hasil konferensi Asia Afrika yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Untuk latar belakangnya berarti sudah cukup jelas ya bahwa uh, hasil dari KAA 1955 yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung ini dijadikan inspirasi atau menjadi inspirasi berdirinya GNB oleh 5 tokoh tadi. Cuma gerakan ini pernah kehilangan kredibilitasnya akhir tahun 1960. Karena apa? Karena anggotanya uh, mulai bergabung dengan blok lain, yaitu dengan blok timur, yaitu Uni Soviet contohnya. Misalnya Presiden Yugoslavia dari yang bernama Joseph Broz Tito yang negaranya itu ada di wilayah semenanjung Balkan. Cuma sekarang Yugoslavia sudah terpecah ya menjadi Kroasia, Bosnia, dan juga Serbia. Kemudian ada lagi negara Kuba yang ada di wilayah Amerika Latin itu dipimpin oleh Fidel Castro. Jadi dua contoh negara tadi itu terpaksa menerapkan ideologi komunis. Karena apa? Karena pada saat terjadi krisis ekonomi, contohnya adalah Kuba, itu Kuba meminta bantuan atau berusaha untuk um, berhutang, meminta bantuan pada Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat tidak menghiraukannya. Dan akhirnya justru yang berniat membantunya adalah Uni Soviet, tetapi ada imbalannya bahwa Kuba harus menerapkan ideologi komunis sama seperti kasus yang ada di Yugoslavia. Kemudian tujuan dari GNB yaitu menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan juga berjuang untuk menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, zionisme, dan rasisme ya. Kemudian sebagai perjuangan negara-negara berkembang untuk menjalin kerjasama bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Tapi politik di sini maksudnya politik untuk tidak memihak blok barat maupun blok timur. Ini tercantum dalam tujuan luarnya ya, yaitu mengurangi ketegangan blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi biar GNB itu bisa berperan untuk mencegah terjadinya perang terbuka antara blok barat dengan blok timur. Jadi agar tidak terjadi konflik yang semakin memanas, semakin menjadi antara Amerika dengan Uni Soviet. Kemudian juga mengajak negara-negara di dunia internasional ini untuk bekerja sama menjalin perdamaian dan menolak berbagai bentuk persengketaan yang diselesaikan dengan cara bersenjata. Dan prinsip dari GNB berarti sudah cukup jelas ya. Ini ada dalam Dasar-Sila Bandung yaitu menghormati hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asasnya yang tercantum dalam Piagam PBB. Kemudian menghormati kedaulatan dan integritas teritorial bangsa termasuk mengakui persamaan semua negara, semua bangsa, baik itu bangsa yang besar maupun kecil. Kemudian juga menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan ideologi politiknya, jadi menghormati kemerdekaan politik suatu bangsa. Dan berbagai KTT GNB itu akan kita bahas beberapa yang terpenting, misalnya di Biograd itu pertama kali tahun 1961. Ini anggotanya pada waktu itu masih 25 anggota. Kemudian tahun 1969 yang ada di Lusaka, Zambia, anggotanya sudah bertambah 54. Berarti kesimpulannya banyak negara-negara yang menginginkan perdamaian, menciptakan perdamaian, dan tidak menginginkan terjadinya konflik
yang memanas yang biasanya harus diselesaikan dengan senjata. Ini tidak ada yang ingin seperti itu, semuanya ingin damai. Kemudian KTT yang ke-10 itu diadakan di Indonesia ya, itu tahun 1992 pada masa Presiden Soeharto, dan tahun 2003 ini diadakan di Malaysia. Cuma ini eksistensinya atau relevansinya uh, sudah berkurang karena bubarnya Uni Soviet ya. Dan peta negara-negara GNB ini ternyata semakin bertambah ya, dari tahun 1961 itu sekarang sekitar 118 anggota. Itu dulu cuma 25 ya, tahun 61, sekarang 118 anggota. Kemudian tempat dan KTT gerakan non-blok tadi sudah ya. Yang terpenting di sini KTT non-blok pernah diadakan di Biograd, Yugoslavia, di negara yang komunis. Di Kuba itu ada beberapa kali yang dipimpin oleh Fidel Castro. Kemudian di Indonesia itu KTT ke-10, di mana akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus menjadi ketua GNB. Kemudian yang terakhir 2015 itu di Venezuela. Nah, pada saat Indonesia menjadi ketua GNB, kepemimpinan GNB ada di tangan Indonesia 1992 sampai 1995. Ini pada masa Presiden Soeharto ya, lewat Jakarta Music, Indonesia memfokuskan kerjasama ekonomi dan menghidupkan kembali dialog selatan-selatan. Maksudnya itu dialog negara-negara yang ada di bagian selatan. Kalau yang negara utara itu berarti negara-negara Eropa ya. Kemudian andil dalam menyelesaikan konflik regional Kamboja, kemudian kasus Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Nah, kasus Laut Cina Selatan sampai sekarang kan masih diklaim oleh Cina ya, sehingga menimbulkan konflik dengan Malaysia, dengan Filipina, termasuk sebenarnya Indonesia pun bermasalah dalam hal ini. Maksudnya itu bermasalah dengan Cina, tetapi justru di era sekarang ini dengan terpilihnya Biden ya sebagai presiden baru di Amerika Serikat, ternyata Biden punya ini punya strategi baru, yaitu ada keinginan untuk campur tangan dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan. Berarti kan ada dua negara adik kuasa sekarang ini, bukan lagi Uni Soviet tetapi Cina dan Amerika yang punya keinginan untuk mempengaruhi negara-negara di dunia ini. Nah, ini perlunya GNB harusnya itu tetap netral atau tidak memilih pada salah satu blok tadi. Nah, ini pada masa Presiden Jokowi ini menggerakkan agar bisa meningkatkan solidaritas politik dalam melawan COVID-19. Ini menunjukkan eksistensi GNB itu masih ada. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal LKS ya, halaman 13 sampai 14. Soal nomor 3, KAA dan GNB memiliki keterkaitan erat. Jawabannya apa? Jawabannya C, bahwa landasan Dasar-Sila Bandung itu menjadi tonggak pembentukan GNB. Kemudian nomor 4, tahun 1955 di Indonesia diadakan KAA yang dihadiri 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Ini menghasilkan apa? Oke, Dasar-Sila Bandung, jawabannya B. Kemudian soal nomor 5, keberhasilan Indonesia melaksanakan KAA 1 di Bandung merupakan keberhasilan masa kabinet yang C, Ali Sastro Amijoyo. Nah, untuk nomor 6, perjuangan GNB untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil itu menghadapi berbagai kendala, kecuali itu jawabannya A, posisi tawar-menawar sangat lemah. Ini berkaitan dengan penjelasan Kuba dan Yugoslavia tadi. Kemudian nomor 9, Presiden Indonesia yang langsung sebagai ketua delegasi dalam KTT GNB yang ke-10 di Zambia adalah Presiden Soeharto. Oke Ibu, cukupkan sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari dan minggu depan kita adakan ulangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.